Sahabat YKB, saat ini saya bersuka cita dalam rasa syukur kepada Tuhan Yesus karena kita kembali dapat berjumpa dalam program Wasiat Kekal, yaitu program membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, firman yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Ronaldo Gugu Simatupang, tenaga utusan Gereja GKI yang saat ini melayani di Jemaat Pok Immanuel, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sahabat YKB, renungan kita hari ini Sabtu 11 Februari tahun 2023 mengemukakan tema hanya di bibir, tidak di hati. Bacaan didasarkan pada teks di dalam Matius 15 ayat pertama hingga ayat ke-9. Dan teks yang akan menjadi pusat renungan kita adalah teks Matius 15 ayat 8. Sahabat YKB, sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah, mari kita terlebih dahulu bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus Tuhan, agar kita dilayakkan Allah belajar dari kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kepada kami pimpinan, penyertaan, dan pertolongan di dalam Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan bukan hanya menerima firman, tetapi melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat YKB, inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Matius di dalam Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Sahabat YKB, beberapa orang Farisi dan ahli Taurat mempertanyakan pengajaran yang Yesus terapkan bagi para muridnya. Dalam persepsi orang Farisi dan ahli Taurat, seolah-olah Yesus sedang mengajarkan hal yang negatif bagi para murid untuk melanggar adat istiadat nenek moyang orang Yahudi dalam hal mencuci tangan sebelum makan menurut adat istiadat kebiasaan bangsa Yahudi. Sahabat YKB, perlu kita ketahui bahwa zaman Yesus pada satu sisi mendapatkan air bersih tidaklah semudah seperti kita umumnya di Indonesia pada saat ini. Di sana, karena kondisi lingkungannya, sulit mendapatkan air bersih pada zaman Yesus. Pada sisi yang lain, sanitasi pada waktu itu tentu tidaklah seperti pada zaman saat ini. Karena itu, mencuci tangan sebelum makan diwajibkan dalam adat istiadat orang Yahudi demi kesehatan manusia. Namun, menurut Yesus, begitu hal tidak mencuci tangan atau membersihkan tangan dimutlakkan dalam ukuran perilaku najis, sedangkan hal mencuci tangan murni terkait erat dengan ranah kebersihan demi kesehatan dan berpotensi jika memang tidak mencuci tangan memberikan dampak sakit atau gangguan kesehatan. Maka bagi Yesus pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah pernyataan yang munafik, karena mereka memberlakukan adat istiadat secara tidak konsisten hanya demi membenarkan perilaku kasat mata yang mereka lihat. Nah, atas kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat ini, Yesus mengajarkan tentang bagaimana sesungguhnya seorang beriman mentaati firman Allah hingga masuk ke dalam hati. Bahasa yang digunakan untuk menunjukkan hati adalah kardia, sebagai kesediaan menjaga kebersihan
dan kesehatan diri seutuhnya. Bukan sekedar kepatuhan karena hafalan pada hukum Taurat atau perilaku kasat mata yang sekedar karena dilihat manusia. Sebab dari dalam hati atau kardia yang dimaksudkan kepada suatu kesadaran dan konsistensi sikap, maka akan keluar kata dan laku yang mendukung tentang bagaimana memurnikan diri atau menajiskan diri. Sahabat YKB, melalui renungan firman Tuhan saat ini, sesungguhnya saya dan saudara dapat belajar tentang bagaimana bersikap dalam kesadaran dan konsistensi, bukan hanya karena kita ahli atau jago dalam berteori. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan tentang mentaati firman Allah sejak dari dalam hati kita, hati nurani kita, dan bukan hanya sekedar di mulut saja. Sahabat YKB, menyimpan ajaran Tuhan hanya di kepala dan menjadikan firman itu sebatas teori atau hafalan yang dipertontonkan, itu tidak akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Akan tetapi, menempatkan firman di dalam hati nurani yang bersih, serta berusaha konsisten sekuat tenaga memuliakan Allah melalui keselarasan antara kata dan perbuatan, inilah yang Tuhan Yesus ajarkan, dan Allah ingin agar kita mewujud nyatakannya dalam iman dan kehidupan saya dan juga kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu secara konsisten dan bertanggung jawab. Ajarlah kami untuk memiliki keselarasan baik perkataan maupun perbuatan, mulai dari dalam hati nurani kami yang sadar dan juga taat akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat YKB, jika saudara sungguh merasakan manfaat program wasiat ini, jangan sungkan untuk subscribe, like, dan bagikan link wasiat YKB ini kepada sebanyak mungkin jalinan saudara dan sahabat yang kita miliki, agar semakin banyak orang percaya yang menerima kebenaran firman Tuhan dan diberkati karena hidupnya dituntun oleh firman Tuhan setiap hari. Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati kita. Salam. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.